Katabolisme asam amino adalah proses pemecahan asam amino dalam tubuh untuk menghasilkan energi dan membuang nitrogen berlebih. Proses ini melibatkan beberapa tahap penting. Yang pertama, transaminasi. Asam amino mengalami reaksi transaminasi di mana gugus amino dipindahkan ke asam keto menghasilkan asam keto baru dalam glutamat. Enzim yang terlibat adalah aminotransferase atau transminase dengan koenzim piridoksal fosfat atau vitamin B6. Yang kedua, deaminasi oksidatif. Glutamat diubah menjadi kateglutrat melalui reaksi deaminasi oksidatif yang menghasilkan amonia NH dan NADH. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim glutamat dehidrogenase. Yang ketiga, siklus urea. Amonia yang dihasilkan dari deaminase oksidatif diubah menjadi urea dalam hati untuk diekskresikan melalui urin. Proses ini melibatkan beberapa langkah enzimatik dalam siklus urea. Yang keempat, penguraian rangka karbon asam amino. Rangka karbon dari asam amino yang telah kehilangan gugus aminanya dalam memasuki berbagai jalur metabolisme seperti siklus Krebs untuk menghasilkan energi atau digunakan untuk sintesis glukosa atau lipid. Asam amino glugenik dapat diubah menjadi privat atau senyawa lain yang memasuki ke siklus Krebs untuk produksi glukosa. Asam amino kategonik dapat diubah menjadi asetoasetat atau asetil CoA yang dapat digunakan untuk sintesis keton atau asam lemak. Berikut adalah ringkasan jalur katabolisme asam amino utama. Alanain diubah menjadi privat. Glutamin diubah menjadi glutamat lalu menjadi ketoglutarat. Asparatit diubah menjadi oksalatit. Leusin diubah menjadi asetil CoA dan aseotesetat. Pelainin diubah menjadi tirosin lalu menjadi fumarat dan asetoasetat. Secara keseluruhan, katabolisme asam amino penting untuk mengatur keseimbangan nitrogen dalam tubuh, menyediakan bahan bakar alternatif saat kurang, mendaur ulang komponen molekul untuk sintesis, memahami katabolisme asam amino, terutama dalam kondisi seperti gangguan metabolisme, malnutrisi, dan penyakit hati. Katabolisme asam amino, proses pemecahan asam amino menjadi produk-produk yang dapat digunakan oleh tubuh memiliki beberapa keuntungan penting bagi organisme. Berikut adalah beberapa keuntungan utama dari katabolisme asam amino. Yang pertama, sumber energi asam amino dapat diubah menjadi komponen yang berperan dalam siklus Krebs atau siklus asam. Sitrat seperti asetil CoA atau intermediari siklus lainnya. Ini membantu menghasilkan ATP yang merupakan sumber energi utama bagi sel. 2. Produksi glukosa melalui proses glukogenesis. Beberapa asam amino dapat dikonversi menjadi glukosa. Ini sangat penting selama kondisi kelaparan atau saat tubuh membutuhkan tambahan glukosa seperti saat aktivitas fisik yang intens. 3. Pengelolaan limbah nitrogen. Katabolisme asam amino menghasilkan amonia yang kemudian diubah menjadi urea dalam siklus urea di hati. Urea ini kemudian diekskresikan melalui urin. Ini membantu menjaga keseimbangan nitrogen dalam tubuh dan mencegah akumulasi amonia yang bersifat toksik. 4. Sintesis molekul biologis lain. Beberapa produk katabolisme asam amino dapat digunakan untuk
Sintesis berbagai molekul penting seperti neurotransmitter, misalnya glutamat dan GABA dari glutamin, hormon seperti adrenalin dari tirosin, dan purin serta pirimidin untuk sintesis DNA dan RNA. 5. Pembentukan intermediari metabolik. Katabolisme asam amino menghasilkan berbagai intermediari yang dapat masuk ke dalam berbagai jalur metabolik, memungkinkan fleksibilitas dan efisiensi dalam metabolisme sel. Dengan demikian, katabolisme asam amino tidak hanya membantu dalam penyediaan energi, tetapi juga memainkan peran kunci dalam menjaga fungsi fisiologis dan metabolik yang optimal. Katabolisme asam amino adalah proses pemecahan asam amino untuk menghasilkan energi atau menghasilkan senyawa lain yang diperlukan tubuh. Meskipun proses ini penting untuk berbagai fungsi tubuh, ada beberapa kerugian yang terkait dengannya. Yang pertama, produksi amonia. Pemecahan asam amino menghasilkan amonia yang bersifat toksik bagi tubuh. Amonia perlu diubah menjadi urea di hati untuk diekskresikan melalui urin. Jika fungsi hati terganggu, amonia dapat terakumulasi dan menyebabkan keracunan. Yang kedua, beban pada ginjal. Urea yang dihasilkan dari detoksifikasi amonia harus dikeluarkan oleh ginjal. Produksi urea yang berlebihan dapat membebani ginjal, yang dapat menjadi masalah bagi orang dengan penyakit ginjal atau fungsi ginjal yang terganggu. 3. Kehilangan massa otot. Selama kondisi kekurangan energi yang ekstrem, seperti kelaparan atau diet rendah karbohidrat, tubuh dapat memecah protein otot untuk menghasilkan energi, yang menyebabkan hilangnya massa otot dan kelemahan. Produksi radikal bebas. Proses oksidasi asam amino dapat menghasilkan radikal bebas yang dapat merusak sel dan DNA, berkontribusi pada penuaan dan berbagai penyakit degeneratif. 5. Ketidakseimbangan nitrogen. Katabolisme asam amino yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakseimbangan nitrogen dalam tubuh, yang dapat mempengaruhi berbagai proses biologis yang menyebabkan masalah kesehatan. Memahami dan mengelola proses katabolisme asam amino dengan baik adalah penting untuk menjaga kesehatan dan fungsi tubuh yang optimal. Katabolisme asam amino adalah proses di mana asam amino dipecah untuk menghasilkan energi serta menghasilkan metabolit yang dapat digunakan dalam berbagai jalur biokimia. Kesimpulan dari katabolisme asam amino adalah sebagai berikut. Yang pertama, produksi energi. Asam amino dapat dioksidasi untuk menghasilkan ATP yang merupakan sumber energi utama sel. Yang kedua, pembentukan prekursor molekular. Hasil katabolisme asam amino termasuk senyawa seperti pirufat, asetil CoA, dan komponen siklus asam sitrat yang dapat berperan dalam berbagai jalur metabolisme lainnya. Yang ketiga, pengeluaran nitrogen. Selama proses ini, nitrogen yang terkandung dalam asam amino diubah menjadi amonia dan kemudian dikonversi menjadi urea di hati yang akhirnya diekskresikan melalui urin. Yang keempat, peran dalam metabolisme glukosa. Beberapa asam amino dapat dikonversi menjadi
glukosa melalui proses glucogenesis yang sangat penting dalam kondisi kekurangan karbohidrat. Yang kelima, interaksi dengan metabolisme lipid. Sebagian asam amino dapat diubah menjadi komponen lipid yang menunjukkan keterkaitan erat antara metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Proses ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan energi dan metabolisme dalam tubuh, serta membuang nitrogen yang berlebihan yang dapat menjadi toksik jika